Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru ya. Kemarin listrik arus searah, sekarang listrik statis. Nah, anak-anakku sekalian, yang dimaksud statis di sini berarti tidak mengalir ya. Dibanding bab lalu, kita belajar tentang listrik searah, itu listrik yang mengalir. Statis diam, tidak mengalir. Listrik statis ini didapatkan dari alam ya. Di antaranya ini gejalanya ya, yang paling sederhana dulu di SD kita mengenal garis plastik kalau digosok dengan rambut, kemudian didekatkan kertas kecil, sobekan kertas kecil, maka kertasnya akan bergerak-gerak seperti ini. Maka ada sebagian yang nempelnya. Gejala inilah sederhananya listrik statis. Di alam raya ada halilintar ya, guntur. Itu adalah gejala listrik statis yang mana di Al-Quran sudah diberitahukan ya, di surat Ar-Ra'd dan di surat Al-Baqarah 19 tentang petir itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa penggaris plastik yang digosok itu nanti pada akhirnya bisa menarik kertas kecil? Nah, ini jawab dengan teori atom ya, Bapak sekalian ya. Kalian masih ingat dulu ya. Nah, mari kita lanjutkan. Sederhananya lah, teori atom itu adalah kesimpulannya lah seperti berikut ya. Ada 3 zarah kecil penyusun sebuah zat ya, yang disebut dengan atom itu. Di antaranya adalah proton, elektron, dan neutron. Proton positif, elektron negatif, dan neutron tidak bermuatan. Nah, yang disebut proton itu ada di inti atom ya, dan neutron itu ada di nukleus, sedangkan elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Manakala benda disebut bermuatan atom netral jika jumlah proton dan elektronnya sama, bermuatan positif. Jika bagaimana? Jika kekurangan elektron ya. Bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Kalian sudah mengenal yang ini ya. Nah, mari kita lihat nih model atom sederhana dari hidrogen H11 ya. Nah, berarti dia protonnya 1, elektronnya 1. Ini hidrogen netral berarti, karena protonnya 1, elektronnya 1. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan muatan listrik dalam hal ini pada benda? Dengan cara digosok ya, cara yang paling sederhana, paling manual, paling kuno untuk menggosok. Mari kita jawab pertanyaan tadi ya. Mistar kalau dalam keadaan seperti biasa, belum digosok apapun, dia netral. Itu cirinya positif dan negatifnya sama ya, proton dan elektronnya sama ini. Kalau nggak punya rambut, kalian punya kain wol sama nih fungsinya dengan rambut ya. Ini juga netral nih, positif negatifnya sama. Kalau digosok, nah, apa yang terjadi? Penggaris menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Sebaliknya, kain wol bermuatan positif karena kekurangan elektron. Berarti elektron pindah dari mana ke mana? Betul, dari kain wol ke penggaris atau dari rambut ke penggaris. Maka penggaris yang tadinya netral sekarang bermuatan negatif. Didekatkan kertas sehingga dia nempel ya, atau bergerak-gerak kertasnya, karena ini tidak netral lagi, sekarang sudah bermuatan listrik. Itu jawabannya kan gitu ya. Gejala listrik yang paling sederhana kita temukan di penggaris yang digosok dengan rambut. Itulah listrik statis yang paling sederhana.
plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke plastik. Ya, ini jadi negatif dan bisa menarik sobekan kertas. Oke, mari kita lanjut. Nah, bagaimana sekarang antar muatan kalau saling didekatkan interaksinya? Contoh, kalau kaca digosok dengan kain sutra ini positif ya. Kalau kaca digosok dengan kain sutra positif. Kalau saling didekatkan dia tolak menolak. Di muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Ini ulang nih. Kemudian kalau plastik tadi atau misal tadi yang digosok rambut negatif, kaca yang digosok sutra positif didekatkan, maka saling tarik menarik. Jadi muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Nah, ini gejala listrik statik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada orang Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb yang mempelajari seberapa besar tuh interaksinya antara tarik menarik dan gaya tolak menolak. Nah, beliau gambarkan seperti ini. Kalau ini positif tolak menolak ya. Nah, tolak menolaknya akan mengubah posisi benda ini, muatan Q1 ke sebelah kiri ini ke sebelah kanan kalau tolak menolak. Maka beliau namakan ini gaya Coulomb atau F ya. Di gaya Coulomb ini muatan listrik. Jadi ini adalah jarak keduanya. Sebaliknya, kalau yang satu positif, yang satu negatif, dia akan tarik menarik. Ini panahnya ke sebelah sini. Yang ini ke sebelah kanan, yang Q2 ke sebelah kiri. Sederhananya seperti itu. Ya. Maka beliau rumuskan dengan percobaan raca puntirnya bahwa hukum Coulomb itu nanti gayanya, besarnya sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ya, ini kalibrasi dari dua persamaan secara matematis ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9. Jadi rumus hukum Coulomb itu hukum gaya listrik atau gaya Coulomb F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini kalau kedua muatan berada di ruang hampa atau udara lah, tidak ada benda lain ya, tidak ada bahan lain. Nah, kalau ada di ruang hampa itu K itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 itu 8,85 ya kali 10 pangkat sekian. Ini permitivitas udara. Kalau pada zat lain maka diganti epsilonnya permitivitas relatif kali permitivitas udara. Jadi 1/4 pi IR kali I0. Oke, baik. Kita lihat nih contoh soalnya ya. Yang pertama nih, 3 buah A, B, dan C tersusun seperti gambar. Ini muatan A positif, B negatif, C negatif. AB 1 meter, BC 1 meter. Jika Q 1 mikrocoulomb, B 2 mikrocoulomb tapi muatannya negatif, C 4 mikrocoulomb muatannya positif. Ini tanda muatan ya, bukan plus minus seperti bilangan ganjil kena bukan bilangan, bukan tanda bilangan, ini tanda muatan positif negatif itu. Jadi nanti ketika masuk ke rumus kalian abaikan negatifnya, semuanya anggap positif aja ya. Oke, karena 1 mikrocoulomb itu 10 pangkat min 6 coulomb, maka diketahui Qa 1 mikrocoulomb itu 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Qb 2 mikrocoulomb berarti 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Qc 4 mikrocoulomb berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Perhatikan ini negatif hanya tanda muatan, di sini nggak usah ditulis kalau ingin kalau hitungan gitu. Nah, maka penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Kalian gambarkan dulu gaya Coulombnya. Karena B ada di tengah. Di sebelah kirinya ada A, di sebelah kanannya ada C. Gaya Coulomb yang disebabkan oleh A untuk muatan B, ini positif, ini negatif. Tarik menarik kan? Nah, berarti panahnya ke sebelah kiri. Atau kita sebut FBA.
Ini negatif, C-nya positif. Tarik menarik juga kan? Berarti dari B ke sebelah kanan kita sebut FBC. Nah, anak-anakku sekalian, gaya kolom itu nanti vektor ya. Kalau searah jumlahkan, kalau berlawanan arah berarti kurangkan. Biasanya yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Begitu ya. Nah, kita hitung satu-satu. FBA dulu, FBA B yang dipengaruhi oleh A, berarti K Ki B kali Ki A per R AB kuadrat. K nya 9 kali 10 pangkat 9, Ki B nya masukkan yang ini 2 kali 10 pangkat min 6, Ki A nya 1 kali 10 pangkat min 6 atau 10 min 6 saja, R nya 1 tadi ya, 1 meter 1 kuadrat, maka akan didapat 9 kali 2 18. Tinggal pangkatnya ya, ini min 6 berarti min 12 tambah 9 tinggal min 3. Di 18 kali 10 min 3 Newton. Gaya itu Newton ya satuannya. Nah, demikian juga dengan yang ini FBC B yang dipengaruhi oleh C. Kalian hitung K Ki B dipengaruhi oleh Ki C per R BC kuadrat. Seperti tadi lagi, masukkan angka-angkanya ya. Nah, nanti hasilnya 72 kali 10 pangkat min 3 Newton. Bagaimana jumlahnya? Jumlah gaya kolomnya, resultannya tinggal dijumlahkan saja ya. Kurangkan begitu. FBC kurang FBA, yang ke kanan kurang yang ke kiri gitu ya. Yang ke kanan FBC 72 kali 10 min 3 kurang FBA yang ke kiri 18 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya tuh 54 kali 10 pangkat min 3 ya. Kemana arahnya? Kalau ini 54 berarti ke arah yang ini ya, ke kanan, ke FBC. Kalau 54 ya. Oke, mari kita lanjut yang kedua. Nih soalnya. Ada 3 muatan, A 9 mikrokolom, B 4 mikrokolom, dan ada satu muatan yang tidak disebutkan di sini. Nanti kita anggap saja ini muatannya C di sini ya. Jarak AB 8 meter. Di mana letak muatan ketiga agar nanti tidak mengalami gaya kolom atau sigma F-nya sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang perhatikan, gambarkan dulu ini ya. Nah, ini gambarnya nih. Kalau muatan ketiga tidak disebutkan di soal, kalian anggap itu positif. Seperti ini kan tidak disebutkan ya, muatan ketiganya positif negatif. Nah, kalian anggap itu positif. Nah, maka A dipengaruhi oleh C ini positif tolak menolak, berarti FA-nya ke sebelah kanan. Saling menjauh kan, tolak menolak ya. C yang dipengaruhi oleh B ini positif sama, tolak menolak, dan dari C ini ke sebelah kiri FB. A tolak menolak dengan C sekali lagi, berarti FA-nya ke kanan ya. C positif, B negatif, tolak menolak, berarti dari C ke sebelah kiri. Jadi yang ini FA, yang ini FB. Kalau A ke B 8 cm, berarti jarak BC, kita misalkan jarak AC X meter, X cm ya, A ke C X cm, berarti jarak BC nya, karena ini dari A ke B 8, berarti 8 kurang X. Kalau ini dimisalkan X. Nah, ini tugas kita nih, X nya berapa gitu, kita cari ya. Oke. Nah, agar muatan C yang di tengah ini nanti tidak dipengaruhi oleh kedua gaya ke kanan dan ke kiri, berarti logikanya FA dan FB harus sama. Karena dia berlawanan arah supaya jadi 0 kan ya. Kalau garisnya 2 Newton, kirinya 2 Newton, berarti 0 nanti ya resultannya. Logikanya begitu. Nah, maka kalian tulis FA sama dengan FB. Masukkan rumusnya. Untuk FA, kaki A Ki C per RA kuadrat
FB kaki B kali QC per RB kuadrat. Ini ada yang sama nih, K sama ya, K sama QC sama coret-coret. Jadi 3 QA per RA kuadrat, QB per RB kuadrat. Masukkan angkanya. QA nya berapa? Ini 9 mikrokolom, 9 mikrokolom. QB berapa? 4 mikrokolom, 4 mikrokolom. RA yang ini X kuadrat, karena rumusnya kan R kuadrat, jadi X kuadrat. RB 8 kurang X, 8 kurang X kuadrat. Mikrokolomnya sama ya. Mikrokolomnya sama. Nah, kedua ruas ditarik akar. Ini akar 9 per X kuadrat, ini akar 4 per 8 X kuadrat. Akar 93, akar X kuadrat X. Akar 42, akar 8 kurang X kuadrat, akarnya berarti 8 kurang X. Kali silang ya, kali silang 2 kali X, kemudian 3 kali 8 kurang X ya, 3 kali 8 24, 3 kurang min X min 3X. Hasilnya yang ini pindahkan ke sebelah kiri, jadi 2X tambah 3X 5X sama dengan 24 ya, X sama dengan 24 per 5. Begitu anak-anakku sekalian. Nah, kalau diperkecil 24 per 5 4,8. Berarti letak muatan ketiga C ini 4,8 dari titik A. Jadi X nya ketemu ya. Kalau dari titik A berarti 4,8. Kalau dari titik B tinggal kurangkan 8 kurang 4,8 berapa. Itu anakku sekalian. Terakhir quote dari kolomnya sendiri ya. Kurang lebih kalau ketika kalian nanti lulus dari sekolah ya, orang-orang muda yang bekerja keras dalam studi, dalam belajar itu nanti dia akan menemukan tugas yang membosankan ya dan monoton, dan pada akhirnya dia akan kehilangan salah satu pilihan untuk cabang pengetahuan yang dipelajarinya. Juga sastranya dipelajarinya tidak komplit dan tidak relevan. Begitu anak-anakku sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.